Sebuah kapal nelayan terbalik dan terdampar di sekitar perairan Teluk Jakarta. 6 orang nelayan diselamatkan tim SAR Jakarta, 1 tewas sementara 3 lainnya masih belum ditemukan. Tim Basarnas mengevakuasi sejumlah nelayan yang terombang-ambing di wilayah perairan Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Video amatir merekam sejumlah nelayan duduk di atas kapal mereka yang terbalik menunggu datangnya bantuan. 6 anak buah kapal dari kapal motor elang laut diselamatkan tim SAR Jakarta sore tadi. Oleh tim Satpol Air Polres Kepulauan Seribu. Mereka kemudian dibawa ke dermaga Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara. Satu jenazah. 1 ABK ditemukan dalam kondisi tewas dan 3 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian akan dilanjutkan setelah cuaca mendukung. Tanjung Priok menuju Belawan itu melihat bahwa ada kapal nelayan tenggelam. Kapal nelayan terbalik sudah itu. Kami langsung ASI dan alhamdulillah ada 6 orang yang kita selamatkan. Nah, menurut hasil interogasi atau koordinasi kita dengan korban yang selamat, itu masih ada 4 orang lagi, bahwa seluruh kru dari KM Elang Laut ini seluruh. Seorang pria ditemukan istrinya tewas tergantung di rumah kontrakannya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus itu kini dalam penyelidikan kepolisian. Seorang istri menangis histeris menemukan suaminya tewas tergantung di dalam kamar rumah kontrakannya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga setempat yang mendengar jeritan sang istri ramai mendatangi lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Menurut kepala lingkungan setempat, korban dan istrinya baru 1 minggu menempati rumah kontrakan. Warga yang bunuh diri ini sudah seminggu tinggal di sini. Beliau belum melapor sama kepala lingkungan bahwasanya mereka tinggal di sini. Mereka beralamatkan di Pasar Baru di SMA 6. Selanjutnya jasad korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai. Belum diketahui penyebab korban gantung diri hingga tewas. Kasus meninggalnya korban kini telah ditangani pihak kepolisian. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang sopir minibus terjepit di bagian depan mobil di Jalan Tol Purbalenyi. Peristiwa tersebut dipicu dari tabrakan antara mobil yang dikendarai korban dengan truk tangki Pertamina. Proses evakuasi pengemudi minibus travel jurusan Bandung-Jakarta yang terlibat kecelakaan di Jalan Tol Purbalenyi, kilometer 92 Purwakarta berlangsung lama. Petugas kesulitan melakukan evakuasi karena bagian kaki pengemudi bernama Asep Rahmanto, 37 tahun ini, terjepit bagian depan mobil. Setelah dibantu pihak kepolisian PJR Tol Purbalenyi, petugas Jasa Marga dan Tol, akhirnya pengemudi bisa dievakuasi dari dalam mobil. Diduga karena jalan licin saat hujan, truk tangki yang berjalan menuju Jakarta tiba-tiba oleng dan menabrak mobil travel. Truk itu melaju di lajur 2. Karena cuaca hujan, licin, dia selip. Terus dia banting ke kiri, di depan ada travel, menabrak travel. Langsung ke bahu jalan. Duganya sementara kurang antisipasi karena wilayah tol Bandung ini cuaca sudah tidak mendukung karena hujan. Beruntung pengemudi dan penumpang travel hanya mengalami luka ringan. Sementara supir truk tangki luka dalam di bagian dada. Semua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta untuk mendapat pengobatan. Si drivernya udah bontang-banting nyari untuk menyelamatkan penumpang. Terjadilah si mobil tangki ini ngebalik ekornya ke belakang baru ngehantam. Jadi sebelah kiri.
2 penumpang minibus travel dan pengemudi truk tangki masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sedangkan minibus travel dan truk tangki diamankan di Polderek Jasa Marga. Dari Purwakarta, Irwan, iNews melaporkan. Video seorang camat di Pandeglang, Banten mendadak viral di media sosial. Dalam video dinarasikan camat tersebut tengah dalam pengaruh miras bersama seorang wanita. Sebuah video amatir berdurasi 12 detik viral di media sosial. Dalam video dinarasikan camat Cigelis, Pandeglang, Banten tengah dalam pengaruh minuman keras di sebuah rumah warga. Beredar pula informasi sang camat sempat dikeroyok warga karena kedapatan tengah bersama seorang wanita. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh sang camat Subro Mulisi. Ia mengaku saat video direkam ia tengah singgah ke rumah salah satu ketua RT untuk mengurus surat-surat penting. Nah, ketika saya datang ke rumah Pak RT, itu teman atau warga yang minta urusan AJB itu sudah ada lebih dulu di situ, gitu ya. Dengan situasi di meja seperti itu, apa yang dipoto gitu kan? Itu yang wanita tadi yang putus batu? Itu anaknya Pak RT. Oh. Anaknya Pak RT yang punya rumah ya. Itu siswa masih sekolah kalau nggak salah SMA kelas 1 lah gitu ya. Subro juga membantah adanya pengeroyokan oleh warga. Ia berencana akan melaporkan penyebar video hoax tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kerumunan warnai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Syukuran yang digelar di sebuah restoran ini melanggar protokol kesehatan. Kegembiraan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu diluapkan dengan bernyanyi bersama di sebuah restoran di Jalan Sei Asahan, Medan Selayang, Sumatera Utara. Sayangnya kemeriahan tersebut melanggar aturan protokol kesehatan, utamanya abai jaga jarak dan tidak menggunakan masker. Ironisnya, dalam syukuran tersebut, Bupati Labuan Batu, Erik Adrada Ritonga, turut hadir dalam acara yang menimbulkan kerumunan tersebut. Erik juga foto bersama pendukungnya. Tak hanya itu, Wakil Bupati Labuan Batu, Elia Rosa Siregar, tampak tidak mengenakan masker saat foto-foto bersama. Kerumunan dan pentas hiburan pentas musik dianggap tak pantas, bukan hanya karena langgar protokol kesehatan, namun juga karena digelar di kota Medan yang berstatus PPKM level 4. Kepala lingkungan hanya bisa mengimbau agar tidak terjadi kerumunan. Saya sama yang punya ini, usaha, Bu Asna, Bu ada cara apa? Ada makan siang dari Bapak Bupati Labuan, untuk makan siang aja, cuma kumpul keluarga atau reuni sekalian. Jadi kami sama Pak Babinsa dan tim Polda ke sini berdasarkan protokol kesehatan. Apa sesuai dengan protokol lah, bahwasanya tidak boleh ada kerumunan, keramaian atau apapun dengan jumlah orang sekian. Kami sudah menghimbau lah kita sesuai dengan protokol kesehatan. Syukuran makan bersama dan pentas musik digelar di hari yang sama setelah Bupati Labuan Batu, Erik Adrada Ritonga dan Wakil Bupati Labuan Batu, Elia Rosa Siregar, dilantik di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Senin pagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran melanda ruko berlantai 4 di depan LTC Glodok, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa namun kerugian mencapai 500 juta rupiah. Sebuah ruko berlantai 4 di Jalan Gajah Mada, Glodok, Jakarta Barat dilanda kebakaran pagi tadi. 28 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di lantai 3 ruko yang kemudian menyebar ke lantai 4. 4 karyawan berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kalau menurut saksi mata, tadi api itu terlihat di lantai 3 di plafon, Pak. Untuk korban jiwa nihil, untuk yang ada di bangunan tersebut hanya beberapa orang karena masih pagi, karyawan yang lainnya belum sempat hadir. Api berhasil dipadamkan siang tadi, namun petugas terus melakukan upaya pendinginan di lokasi. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat selama proses pemadaman berlangsung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Puluhan ribu orang kehilangan pasokan listrik akibat badai Nicholas yang melanda Texas, Amerika Serikat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.